pertama ada usus halus atau intestinum tenue. Fungsinya mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Prosesnya, makanan yang telah dicerna di lambung lalu masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Pada permukaan usus halus ada tonjolan-tonjolan atau villi yang fungsinya memperluas bidang penyerapan usus halus. Lalu di usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Bagian dari usus halus setelah lambung dan menghubungkannya ke usus. Usus 12 jari memiliki pH 9 dan terdapat 2 muara saluran, yaitu pankreas dan kantung empedu. Makanan masuk ke duodenum dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan memberi sinyal ke lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus ini 2 meter dan permukaan dalam berupa membran mukus dan terdapat villi. Yang membedakan dengan duodenum yaitu berkurangnya kelenjar Brunner atau kelenjar submukosa. Lalu fungsinya itu untuk melindungi usus dari zat asam. Yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Bagian terakhir dari usus halus, panjangnya 2 meter, memiliki pH 7 dan 8 atau netral atau sedikit basah. Banyak terdapat villi untuk menyerap nutrisi. Lalu di usus halus ada beberapa enzim. Yang pertama ada N-enterokinase atau mengubah trypsinogen menjadi tripsin. Yang kedua ada maltase, mengubah maltose menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga ada sukrase, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keempat ada lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima ada eripsin atau dipeptidase, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Yang keenam ada disakarase, mengubah disakarida menjadi monosakarida. Lalu selanjutnya ada usus besar atau kolon. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli menjadi feses. Terjadi penyerapan air yang masih tersisa pada makanan. Lalu selanjutnya ada usus buntu atau saisum atau juga sekum. Kadang kita suka menemui teman kita atau tetangga kita yang operasi usus buntu. Jadi usus buntu itu apa sih? Usus buntu itu suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak di usus besar. Fungsinya menyerap air dan garam yang masih tersisa. Penyakit usus buntu terjadi karena apendik tersumbat lalu pecah. Lalu selanjutnya ada apendik vermiformis atau umbai cacing. Apa itu apendik vermiformis? Itu adalah organ tambahan pada usus buntu. Ukurannya 10 cm, terbentuk dari sainum pada tahap embrio, dan infeksi pada umbai cacing itu disebut appendicitis. Untuk operasi membuang umbai cacing itu disebut appendiktomi. Lalu selanjutnya ada anus. Feses akan didorong mendekati poros anus atau yang disebut rektum, sehingga timbul rangsangan buang air besar atau defekasi. Rektum dari bahasa Latin itu artinya regere, yang artinya meluruskan atau mengatur. Jadi sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas yaitu organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama, menghasilkan enzim pencernaan yaitu tripsin, amilase, lipase atau eksokrin. Yang kedua, hormon penting seperti insulin atau endokrin. Nah, pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum. Pankreas melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi
melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Selanjutnya ada hati atau hepar atau liver. Hati adalah sebuah organ besar yang memiliki berbagai fungsi dalam sistem pencernaan. Fungsinya, zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil atau kapiler. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan yang tinggi. Lalu selanjutnya ada kantung empedu atau saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi. Yang pertama, membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses sistem pencernaan secara singkat. Yang pertama, dimulai dari mulut. Ketika memasukkan makanan di dalam mulut, makanan dikunyah menjadi bagian kecil yang membuat mudah dicerna dan bercampur dengan air liur yang dapat mengubah menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Lalu makanan ditelan melewati tenggorokan. Disinilah makanan meluncur ke esofagus atau tabung penelan. Lalu esofagus akan mengirimkan makanan ke lambung. Dari esofagus, makanan mampir ke lambung. Lambung bertugas sebagai penyimpan makanan dan penggiling makanan. Saat proses mencapai di lambung, maka akan ada enzim dan asam yang tugasnya memecah makanan, lalu selanjutnya menuju ke usus halus. Disinilah tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah dan memecah makanan dengan enzim yang diproduksi pankreas, empedu, serta hati. Lalu selanjutnya usus besar. Di sini seluruh cairan yang ada di dalam makanan akan diserap sebagai sisa-sisa makanan memiliki bentuk yang lebih solid. Dibutuhkan waktu 36 jam agar kotoran bisa melewati usus besar. Lalu kotoran ini menuju ke dubur yang akan dikeluarkan dalam proses pembuangan. Otot akan merileks dan rektum berkontraksi sehingga feses akan keluar lewat anus. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem digestif 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.